Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, bagaimana kita belajar berpidato bahasa Sumbawa? Atau bagaimana kita mengenal teks pidato bahasa Sumbawa? Tentu anak-anak sudah pernah melihat bagaimana orang berpidato. Bagaimana orang-orang Sumbawa berpidato. Di manakah letak-letaknya penggunaan pidato? Sebelum ke sana, mari kita mengenal dulu bagaimana pengertian dari pidato atau pengertian dari teks pidato. Teks pidato adalah sebuah informasi atau gagasan disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Teks pidato ditulis dalam bahasa Sumbawa atau bahasa Samawa. Maka itu disebut dengan teks pidato berbahasa Samawa. Tentu anak-anak pengen mengenal juga bagaimana ciri-ciri teks pidato. Ciri-ciri teks pidato pada umumnya sama dengan ciri-ciri teks pidato menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi, ciri-ciri teks pidato dalam menggunakan bahasa Sumbawa sebagai berikut. Yang pertama, pidato harus memiliki tujuan. Artinya, penulis atau pembicara dalam menyampaikan pidato haruslah memiliki tujuan agar pidato fokus pada materi dan tidak berkembang kemana-mana. Pidato ditulis dalam teks bahasa Samawa atau pidato ditulis dalam teks bahasa Sumbawa. Berikutnya, ciri-ciri teks pidato berikutnya adalah materi haruslah memaparkan materi yang jelas. Bukan hanya pemikiran kita saja, haruslah berdasarkan elaborasi dari informasi-informasi atau data yang telah kita kumpulkan. Ciri teks pidato berikutnya, yaitu pidato harus bersifat objektif. Artinya, pidato haruslah menggunakan data atau informasi untuk memperkuat informasi atau pendapat yang kita sampaikan. Dan ciri-ciri yang terakhir, harus memiliki wawasan baru. Artinya, wawasan baru artinya akan menyampaikan informasi yang diberikan dapat menambahkan wawasan atau pengetahuan dari pendengar kita. Nah, kesimpulan dari ciri-ciri pidato, ciri-ciri teks pidato bahasa daerah atau bahasa Sumbawa adalah pidato yang baik harus merangkum semua materi yang sudah disampaikan. Dan biasanya diletakkan pada bagian akhir dari tulisan teks pidato. Tetapi di sini kita menggunakan bahasa Sumbawa. Setelah ciri-ciri teks pidato, tentu kita memiliki tujuan berpidato. Nah, apa saja tujuan pidato? Yang pertama, tujuan pidato harus informatif. Artinya, menginformasikan sesuatu yang berupa hal baru yang belum diketahui oleh banyak orang atau halayak ramai. Yang kedua, harus persuasif, mampu mempengaruhi. Artinya, melalui teks yang disampaikan dapat mengajak pembaca untuk setuju terhadap apa yang disampaikan. Yang ketiga, tujuan pidato itu harus bisa menyampaikan kesan. Artinya, pidato yang sebaiknya dapat meninggalkan kesan dan dapat memengaruhi pendengar. Tadi ciri-ciri tujuan. Berikutnya, tentu kita memiliki jenis-jenis teknik berpidato. Yang pertama, tekniknya itu bisa menggunakan metode naskah. Yang kedua, metode menghafal. Yang ketiga, berpidato. Ini yang paling sering, yaitu metode spontanitas. Dan yang keempat, metode penjabaran kerangka. Setelah kita memiliki teknik berpidato, maka tentu kapan pidato itu bisa digunakan dalam bahasa Sumbawa. Atau kata lain, kapan pidato itu bisa digunakan dalam bahasa Sumbawa. Pidato bahasa Sumbawa digunakan biasanya pada lomba-lomba pidato bahasa daerah, pidato pada perkawinan, bahkan pidato-pidato pada hari-hari besar atau ulang tahun suatu daerah. Itu dulu pengantar dari saya, bagaimana mengenal teks pidato berbahasa Sumbawa.
Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.